Kenapa wajah itu wajib duluan dibasuh untuk berwudu? Karena sumber ketidakbaikan itu, kalau kita bicara ketidakbaikan itu, yang pertama dari mata. Kalau mata sudah buta dengan kebaikan ayah bunda, jangankan nampak orangnya, parkir mobil orang tersebut, lah ke masjid agung lo sholat, mobilnya baru pas parkir, tapi kita belum tahu orangnya memang datang ke sini enggak. Cuman kita udah kenal ini mobil si Agung itu, parkir mobil situ. Udah ke masjid Agung pula sudah. Nampak Honda di situ. Dan ke masjid Agung pula sudah. Gara-gara mata sumber yang tidak baik. Jalan kawan tuh masuk masjid. Bayang-bayangnya pun salah sama mata apa. Di Abu mata sudah penuh dengan kebencian. Kalau mata sudah penuh dengan kebencian, jangankan orangnya, bayang-bayangnya pun salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi ala jami'i ni'amihi wa kafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammad al-Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah war-rahmanu 'alal 'arsy istawa wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Qala ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyyuna al-karim wa nahnu 'ala dhalika minasy-syahirin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bunda yang kami muliakan, para pengurus, para buya, asatid, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, sehat zahir, sehat batin, bisa istiqamah menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah hingga kita menutup kisah ini kelak husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga memohon kepada Allah, semoga niat Allah berkenan memberikan taufik dan hidayah kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga-keluarga kita, hadirin kita yang belum terketuk hatinya untuk datang ke masjid, ke surau atau ke musalla, yang belum terketuk hatinya untuk meramaikan jamaah, yang belum terketuk hatinya untuk istiqamah menunaikan syariat Islam. Semoga Allah berkenan memberikan taufik dan hidayahnya agar kita sama-sama merasakan nikmat dan manisnya iman. Amin Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah, sekurang-kurangnya standar minimal syukur kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu standar minimal syukur lisan, kita ucapkan pujian hanya milik Allah Ta'ala. Lalu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita ini disampaikan kepada
junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ya Habiballah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah kita akan lanjut pembahasan S3, salat sebagai solusi. Kita review dulu materi kita sebelumnya. Kita sudah masuk takbir Allahu Akbar. Kedua tangan kita angkat. Kita sertakan kebesaran Allah di situ, hanya Allah yang Maha Besar. Lalu di Idul Adha kemarin, sejak matahari terbenam memasuki 10 Zulhijjah, ba'da maghrib, kumandang takbir bertalu-talu dilantunkan di mana-mana. Tidak cukup oleh orang hidup, HP, speaker, MP3 pun ikut meramaikan takbiran. Takbir pada malam-malam takbiran itu, yang paling dominan lafal atau bunyi yang sering kita dengar, Allahu Akbar. Tidak cukup sampai di situ. Waktu proses penggorokan, mandangnya menyembelih hewan kurban, baik pada hari ke-10, 11, 12 atau 13 Hijriah, lafaz basmalah pun dibagi dua. Tidak Bismillahirrahmanirrahim potong, tidak. Sifat kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim waktu menyembelih itu tidak digunakan. Saya dulu udah kuliah baru tahu, ternyata doa menyembelih itu bukan Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya, kok Bismillahirrahmanirrahim? Jawab bapak itu sederhananya, masa membunuh minta kasih sayang? Membunuh itu kan, menyembelih itu membunuh. Waktu proses pelepasan ruh atau nyawa dari badan, itu bukan sifat kasih sayang di sini, tapi kemahabesaran Allah. Maka Bismillahnya itu bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi Allahu Akbar, selesai. Saya bilang, oh gitu aja. Saya kirain doanya itu memang Bismillahirrahmanirrahim juga. Bismillahirrahmanirrahim, tunggu kan ini kan, bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi Allahu Akbar. Tetap kemahabesaran Allah dalam proses menyembelih. Karena memang begitulah yang disunnahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, berkaitan dengan itu Bunda, sekali jalan kita ditibanya, Rasulullah SAW setelah menyembelih itu, beliau mengucapkan doa. Dihadapkannya wajahnya ke kiblat. Apa doa yang beliau baca? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi faqara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu dibaca oleh Rasulullah setelah selesai proses penyembelihan. Beliau menoleh ke arah kiblat. Waktu itu beliau membacanya pakai inni wajjahtu. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan, sejalan dengan kaji kita ini, di iftitah yang dibaca itu, kalau di dalam sholat nggak pakai ini, langsung dia. Nah, itu bedanya. Nanti kalau ini berarti itu dalilnya memang dibaca Rasul kapan? Setelah selesai proses penyembelihan hewan kurban, itu pakai kata ini. Tetapi di dalam iftitah langsung ke wajah tuh, nggak pakai ini. Nah, gitu ya.
Kita masuk ke iftitah kita karena yang sebelumnya sudah kita selesaikan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Juga sudah kita berusaha agar dengan pengamalan Allahu akbar kabira kita menjaga diri kita untuk tidak jatuh dan tidak terjerumus ke sifat sombong. Karena yang paling berhak sombong al-mutakabir hanya Allahu Akbar. Yang kedua, wa subhanallahi bukratan walhamdulillahi katsira. Kita berusaha untuk tidak ingin validasi, tidak ingin diakui, tidak ingin dipuja dan dipuji. Karena yang patut untuk dipuja dan dipuji, yang disanjung tinggikan hanya Allah. Alhamdulillahi katsira. Yang ketiga, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita tidak merasa bahwa diri kita ini suci, tidak merasa bahwa diri kita ini sempurna, tidak merasa bahwa diri kita ini tidak bersalah dan berdosa. Karena kita ini tempatnya keliru, tempatnya salah, tempatnya dosa, tapi tidak pula nyaman dengan kesalahan, tidak pula nyaman dengan keliru dan dosa. Kita beristighfar, berupaya untuk meraih ampunan Allah Ta'ala. Abunda yang kemuliakan, sekarang kita masuk ke iftitah berikutnya. Wajjahtu wajhiya lillahi faqaras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau di dalam ayat Al-Quran, wa ana awwalul muslimin, itu di dalam ayat Al-Quran. Wajahtu, aku hadapkan wajahku. Berarti wajah. Wajahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lillahi faqaras samawati wal arda, kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan muslimah, sebagai seorang muslim yang ikhlas, yang lurus, tidak berkelok-kelok, tidak bengkok-bengkok. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang musyrik. Abunda yang kami muliakan, pesan pertama untuk kita sebagai orang tua atau sebagai kakek nenek yang kita punya anak, punya cucu di rumah, punya kemenakan, sesekali bagi yang membaca doa iftitah ini, tolong simakkan, dengarkan bacaan iftitah anak cucu kemenakan kita. Kok itu Ustaz? Di penghujung ini banyak yang terbalik. Banyak yang terbalik-balik. Seharusnya wa ma ana minal musyrikin, saya tidak termasuk orang musyrik. Terbacalah sama dia wa ana musyrikin, saya orang musyrik, kata dia. Kenapa terbaca begitu? Hampir sama, dekat. Dan itu kesalahan bisa bertahun-tahun. Kau di sini saya belum ada punya pengalaman Bunda. Di Pekanbaru 16 tahun sebagai guru, banyak sekolah, ratusan siswa yang kita luruskan. Kita pakai ujian praktek ibadah namanya. Praktek ibadah. Dari wudu sampai sholat, zikir, doa. Kalau urusan, pernah saya ambil urusan wudu, khusus laki-laki, anak aliyah. Anak aliyah, kalau menurut akal kita, anak aliyah itu kan wudunya sudah selesai. Menurut akal kita, ternyata tidak. Gimana dia wudu?
Baju kan panjang tangan gini, enggak dibukanya kancingnya. La ilaha illallah. Kalau enggak dibuka kancing, ya gimana sah wudhu? Ada yang buka, tapi keran dulu dibuka. Bukanya keran 100% sambil ngota. Baru dibuka ngota tuh. Itu air keran udah berapa liter habis? Itu perangai anak kita, anak awak orang Indonesia. Aliyah. Itu masalah wudhu pernah kita berbagi. Yang masalah sholat, di pasal pertama ini udah kena. Satu persatu saya minta sholat, praktek sholat 4 rakaat baca kuat-kuat dari takbir sampai nanti fil alamin innaka hamidum majid. KS anak SD semua baca kencang-kencang. Setiap baca mereka itu rekam, saya catat yang salah. Yang sering kena tuh di sini. Wa ma ana minal musyrikin, dibaca dia wa ana minal musyrikin. Satu. Yang kedua wa mahyaya, dibacanya wa ma yahya. Terbalik, salah lagi. Yang ketiga wa ana minal muslimin, seharusnya saya orang Islam, dibacanya wa ma ana minal muslimin, saya tak orang Islam. Saya akan selesai. Baru saya sampaikan, saya konfirmasi. Duduk, coba abang baca dulu bacaan. Bacaan yang pede pula tuh. Wajjahtu wajhiya lillahi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ana minal musyrikin. Kat saya tuliskan besar-besar. Ini artinya ini. Jadi salah saja, salah saja. Jadi selama ini udah berarti selama ini abang banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Mungkin nggak tahu, ini sudah dikasih tahu, jangan dibalik-balik. Mohon kita cek aja. Masih ada kita temukan yang terbalik-balik karena berdekatan. Kalau nggak tahu artinya salah. Tapi kalau udah tahu artinya, wa ma'ana saya bukan dan wa ana saya, itu akan lebih mudah memahaminya nanti. Itu yang pertama benar. Kita cek bacaan anak cucu atau kemenakan kalau yang pakai iftitah ini, biar tidak kena di awal. Lah salah baju, salah arti. Abu Dhabi yang menggunakan yang berikutnya yang ingin kita lihat adalah wajhatu wajhiyah. Aku hadapkan wajahku. Kalau bicara wajah, itu tampilan dari depan ini sampai ke samping, batasannya telinga, sampai ke bawah tempat bergelantungnya janggut. Itu wajah dari atas, tempat tumbuh terakhirnya rambut, itu wajah. Anggota wudhu yang pertama kita bersihkan tak lain juga wajah. Anggota wudhu wajib rukun wudhu yang pertama. Fa'alsimu wujuhakum, jelas perintahnya di dalam Al-Maidah. Bersihkan, basuh wajahmu, wujuhakum, wajah. Pertanyaan kita, kenapa yang pertama wajah disebutkan dan itu anggota wudhu yang pertama, rukun wudhu? Kenapa juga di dalam iftitah setelah kita mengagungkan Allah, Allah yang Maha Besar, setelah kita memuji Allah, segala pujian hanya milik Allah, setelah kita mentasbihkan Allah, Allah Maha Suci, lalu kita turun ke diri kita, wajah kita dulu yang kita sebut. Yang sebelumnya sudah kita singgung juga kemarin akhirnya, kalau acara apapun ambil pas foto, mau pergi umroh, haji, anak SD, SMP, SMA, kuliah, mahasiswa semuanya, pas foto pernikahan, itu standar minimalnya wajah harus ada. Walaupun nanti dada sampai ujung kaki tak ada, tak masalah, tapi wajah baru harus ada. Mohon maaf bagi mereka yang meyakini cat
konsekuensi kita tinggal di negara hukum. Siswi-siswi atau mahasiswi-mahasiswi yang bercadar meyakini memakai cadar ketika pas foto itu keperluan ijazah buka cadar. Kalau dulu lebih parah lagi, mahasiswi-mahasiswi contoh Undri waktu ambil pas foto buka jilbab, harus nampak telinga. Itu dulu, maka itu aturannya. Yang selama ini nutup aurat wajib tampak telinga untuk pas foto. Untuk pas foto ijazah. Tapi sekarang peraturan itu sudah berubah. Yang wajib tampak itu wajah. Pertanyaan kita, kenapa wajah? Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita telusuri lebih dalam, di penggalan ini leher ke atas yang diwakili oleh wajah, sumber segala kebaikan itu di situ. Tapi diimbangi dengan sumber segala dosa, maksudnya di situ juga. Ada Al-Quran, surah Al-Balad, Allah sebutkan alam naj'al lahu 'ainain, ad-8. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Alam naj'al lahu 'ainain. Kalau kita tanya apa fungsi mata? Untuk melihat. Kalau fungsi mata untuk melihat titik, berarti fungsinya belum tepat. Gara-gara fungsi untuk melihat itulah kemarin sapi ketujuh ditampuni, nampak sama dia kawan-kawan yang tidak itu. Fungsi mata sapi untuk melihat, panitia sudah berusaha, mereka tutup kepalanya itu memang datang angin kencang, kayak kita kan kemarin tutup juga kepala, datang angin kencang, tersingkaplah penutup mata tuh, nampak sama sapi yang ketujuh. Ini proses yang keenam, mengamuk dia, putus sekali itu sampai kabur ke tempat kita. Sapi yang ketujuh, bengkoklah pagar pintu gerbang kita. Satu malam tak bisa ditutup gara-gara dilando deh sapi yang ketujuh. Sapi punya mata untuk melihat titik, karena mata sapi tidak dihisap, mata sapi tidak dimintai pertanggungjawaban. Kalau mata awak beda, mata kita sepasang mata, alam naj'al lahu 'ainain, yang letaknya di wajah, tidak hanya untuk melihat untuk melihat hal-hal yang positif, untuk melihat hal-hal yang baik. Lalu segala yang baik ini yang kita lihat, yang nampak kasat mata, itu kita renungkan. Setelah kita renungkan, nanti baru akan terlahir dari lisan kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Matu di wajahnya. Kenapa wajah itu wajib duluan dibasuh untuk berwudu? Karena sumber ketidakbaikan itu, kalau kita bicara ketidakbaikan itu, yang pertama dari mata. Kalau mata sudah buta dengan kebaikan ayah bunda, jangankan nampak orangnya, parkir mobil orang tersebut, lah ke masjid aku boleh sholat, mobilnya baru pas parkir, tapi kita belum tahu orangnya memang datang ke sini enggak. Cuman kita udah kenal ini mobil siapa gitu, parkir mobil situ, dari masjid aku pulang sholat, nampak Honda di sini, dan di masjid aku pulang sholat, gara-gara mata sumber yang tidak baik. Jalan kawan tuh masuk masjid, bayang-bayangnya pun salah sama mata awak. Di aku mata sudah penuh dengan kebencian. Kalau mata sudah penuh dengan kebencian, jangankan orangnya,
bayang-bayangnya pun salah. Salah aja di mata. Kenapa mata yang kita, wajah kita masuk pertama? Karena di wajah kita ada alam naj'al lahu 'ainain, sepasang mata yang kalau kita gunakan untuk sumber segala kebaikan, dan situ sumber kebaikan akan muncul. Melihat hal yang baik, tulisan-tulisan mushaf Al-Quran. Ketika kita melihat mushaf Al-Quran menggunakan mata kasat mata ini, maka setiap detiknya itu dicatat pahala dan kebaikan. Setiap kita menghadiri majelis ilmu, mata yang kita gunakan untuk berjalan juga dicatat kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Di dalam ada satu lidah, satu lisan, tetapi diapit di luar oleh dua bibir. Wa syafatain, dua bibir, letaknya lagi-lagi di wajah. Kenapa? Itulah Allah Ta'ala Maha Rahman dan Maha Rahim. Dari 28 huruf hijaiyah, 22 huruf itu hanya huruf lidah, 24 dan 28 huruf hijaiyah, 24 itu hanya di dalam, di lisan. Yang 4 lagi itulah yang di syafatain tadi. 24 di dalam, 4 di luar, dan 24 di dalam sampai ke tenggorokan bawah. 4-nya di luar, fa, ba, mim, waw. Menyebut huruf yang 4 ini bibir ikut serta. Gimana nyebut fa kalau bibir tidak ikut? Bukalah mulut tuh, sebut fa, a jadinya. Mim, sebutlah mim, enggak ketemu dua bibir, jadinya enggak bisa. Sebutlah ba, enggak ketemu dua bibir, a jadinya. Ba harus ketemu. Wow, enggak bergerak dua bibir, a. Saking Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah, kita dituntun dan kita dituntun, kita dibimbing dan kita mesti membimbing, mentalkin calon yang akan sakaratul maut, baik keluarga handatul kita yang kita ada di situ waktu itu. Setelah dia berdarah menjelang nafasnya di sini, kita diajarkan untuk mentalkin la ilaha illallah. Jangan lihat bibirnya ya bunda, tidak akan bergerak, karena setiap menyebut la ilaha illallah, cobalah sebut, itu hanya lidah yang bergerak. La ilaha illallah, bibir tidak ikut lagi, karena yang terakhir berfungsi itu lidah. Bibir udah mati fungsinya, tetapi Allah masih berikan izin dan kesempatan kepada mukmin mukminah yang istiqomah dengan Islamnya, mereka yang istiqomah dengan Islamnya untuk menuntun husnul khawatimah, lidahnya masih diberi kesempatan untuk la ilaha illallah tanpa melibatkan dua bibir, satu lidah. Tapi sayang benar, sayang 10 kali sayang. Meskipun Allah amanahkan kepada kita 2 mata, 2 bibir, bahkan di tepi kiri kanan wajah itu diapit dengan 2 telinga. Sengaja Allah pilih letaknya 2 telinga, uzunain, 2 telinga. Hamzah, zal, nun, uzun, telinga. Uzunain, 2 telinga. Satu kata yang sama dengan azan. Azan, hamzah, zal, nun. Orang yang azan muadzin. Kita sering menyebutnya dengan Bilal. Siapa Bilal ini?
diri. Sia Bilal besok lenda. Kenapa Bilal kita sebut? Untuk mengagungkan orang yang azan pertama, muadzin pertama di masa Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah. Orang yang sangat hitam legam, tetapi suara sandal beliau didengar oleh Rasulullah. Bunyi sandal beliau itu udah di dalam surga, padahal Bilal hidup. Kemudian kita sudah lihat tadi dua telinga, satu lidah, dua bibir, dan diapit oleh dua telinga, ya. Wajah, di bagian wajah, yang wajah itu wajihiyah tadi kita arahkan, kita hadapkan wajah kita kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang di dalamnya itu ada dua mata yang semoga selalu melihat hanya kebaikan, dua bibir dan satu lidah yang semoga selalu terucap kebaikan, dan diapit oleh dua telinga uzunain yang semoga kita berharap kepada Allah yang banyak kita dengar hanya kebaikan-kebaikan. Karena Allah sebutkan innas sam'a wal fu'ada, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan di bagian wajah juga Allah titipkan hidung. Lagi-lagi ada dua lubang hidung yang tertutup. Kalau kita kembalikan ke kaji kita yang sebelumnya, yang menurut film animasi Avatar air, Avatar api, Avatar tanah, Avatar angin, itu sudah representatif ada di bagian depan ini. 4 unsur pencipta kita manusia: air, api, angin, tanah. Air sifatnya adil, itu sudah diwakili oleh mata. Karena bagaimanapun mata pada saatnya dia akan mengeluarkan air mata. Menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia sedang mencerminkan keadilan. Bagaimanapun mata tidak akan pernah dan tidak akan mau berdusta. Lidah walaupun satu sering membuat kecewa, sehingga ada istilah pandai bersilat lidah. Apa itu pandai bersilat lidah? Menegakkan benang basah. Yang salah itu bisa dianggap benar oleh orang yang pandai berkatu-katu, pandai bersilat lidah. Lidah yang satu ini kalau dia pandai, la ilaha illallah, benar basah bisa tegak, nah, itu tidak istilahnya. Tetapi itu semuanya akan ditutupi, akan dibuka kebenaran oleh keadilannya mata. Ini pesan juga untuk kita yang punya anak, punya cucu, punya kemenakan, untuk menginterogasi kesalahan dan lain-lain itu tidak usah banyak cakap kita. Tatap matanya, pandangan mata ketemu mata, bisa kita ungkap ketidakjujuran anak atau cucu atau kemenakan. Karena bahasa mata itu nggak bisa dipungkiri. Mata itu jujur, mata itu adil, sehingga Allah titip di mata itu ada air, yang dari air itu simbol keadilan. Bagaimanapun air dimanapun dia berada, pasti dia akan mencari tempatnya. Kenapa? Karena dia mencari keadilan. Allah titip di wajah kita juga ada telinga, unsur api. Kalau ada tersinggung, panas dia. Merah telinga itu, merah pada muka, merah mata. Gara-gara apa? Karena ini mendengar yang tidak baik. Kalau kita mendengar yang tidak baik, unsur telinga, unsur api dia, cepat dia tersinggung. Kenapa? Karena ini berpotensi untuk mengantarkan hal-hal yang tidak baik. Telinga, kalau sudah tersinggung, ke hati itu pergi, muka merah, mata merah, emosi naik.
Gara-gara apa? Unsur api sedang bermain. Aku dan kemuliaan. Kita kembali wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Tentu harapan kita setiap kita membaca doa ini, posisi kita berada pada hanifan muslima. Yang hanif lurus, tidak bengkok-bengkok, tidak pakelok-kelok. Lalu ditutup dengan wa ma ana minal musyrikin. Semoga kita tidak terjatuh ke jurang maksiat tertinggi, yaitu musyrik. Ketika Allah kita bandingkan, ketika Allah kita sandingkan, ketika Allah kita tandingkan, ada sanding, ada banding, ada tanding, maka kita sudah jatuh ke jurang musyrik. Yang terkecil itu, syirik terkecil adalah riya. Apa itu riya? Ingin diakui orang, ingin dilihat orang. Iyalah dia di sini berkurban, oh di masjid sana berkurban, di kampungnya berkurban. Orang halim. Ketika kembang lubang hidungnya, naik telinganya, dibusungkannya dadanya, disebut segala amal kebaikannya, saat itu mulai runtuh kebaikan-kebaikan yang ada. Karena apa? Sudah digerogoti, tidak ikhlas. Insya Allah kita bisa selamat dari syirik besar. Kita tidak menyembah Tuhan selain Allah. Insya Allah kita selamat dari syirik besar. Kita tidak ada patung dan lain-lain. Tetapi dari syirik kecil ini amat berat kita untuk selamat. Karena namanya manusia biasa, manusia normal itu senang sekali kalau dipuji-puji. Manusiawi. Tapi mohon kita jaga jangan sampai jatuh ke ranah riya. Karena kalau riya, setitik riya, yang kecil-kecil yang sedikit demi sedikit itu nanti lama-lama ujungnya kita ujung-ujungnya kita takabur. Dengan takabur itu berarti kita membatalkan Allahu Akbar yang selama ini berpuluh, beratus, beribu, mungkin sudah berjuta kali kita ucapkan Allahu Akbar. Pelan-pelan kita berusaha dan kita berdoa agar segala pintu riya yang akan merusak hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin tertutup rapat, tertutup erat, tidak ada celah untuk masuk ke rongga hati kita, biar tidak ada riya. Kalau sholat itu bisa ada riya, bersedekah bisa ada riya, kurban bisa ada riya. Satu-satunya amal ibadah yang tidak bisa dimasuki riya adalah ibadah puasa. Puasa nggak bisa masuk riya. Karena untuk Senin Kamis saja rata-rata kita nggak tahu siapa yang sedang puasa. Karena sulit untuk mengetahui siapa orang berpuasa. Kecuali di Ramadan, hampir mayoritas umat sedang berpuasa. Tapi untuk sholat, sedekah, zikir, kurban, wakaf, atau waktu melelang untuk mencari donasi agar lunas segera soal sistem kita yang masih terhutang, itu pintu riya itu terbuka ya. 500.000-nya, 1 jutanya, 2 juta. Ketika naik, tuliskan wisata 2 juta, dah riya lah tuh. Kalau udah dengan senyum pedenya menyebut, menuliskan Asmaul Fajri misalnya harus izin 2,5 juta. Sudah dimasuki riya, dan itu akan menghancurkan amal kebaikan kita yang setiap hari bagi kita yang mengamalkan hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin digerogoti riya. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan benar kita beriman, beramal kepada Allah dengan dasar pondasi yang kokoh, ikhlas lillahi ta'ala.
Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dari inna sholati. Nah, ini yang paling utama nih nanti nih. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ketika bait yang kedua ini sudah kokoh menghunjam di hati kita, insya Allah peluang untuk ria itu akan mental mantul jauh. Demikian, terima kasih. Di kampung saya, Oke, siap. ke pinggir laut, air Bangis. Ya. Kan banyak para pengusaha punya kapal, karena kayu ikan. Jadi ketika hari raya Idul Fitri, itu sebelum dimulai sholat, para mentor di depan itu mencari dana itu. Ya. Jadi karena belum ada apa, langsung dipancing itu. Buat yang NN Ya. berapa? 1 juta. Ya. Jadi yang ini yang mancing. Nah, siapa berapanya? Ikan itu 1 juta, 2 juta. Ya. Jadi seperti itulah caranya tuh. Bertanding dia. Nah ini gimana nih? Ada nggak seria ini? Oke, baik. Terima kasih. Ria itu letaknya di hati, ikhlas letaknya di hati, sama-sama letaknya di hati. Kita ria atau ikhlas itu orang tak tahu. Oh, itu ria tuh ya, wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Oh, dia tuh ikhlas tuh juga kita nggak tahu, karena letaknya di hati kita. Lalu gimana untuk mendapatkan dana itu dengan donasi, dengan lelang dan lain-lain? Itu sah, boleh. Allah Ta'ala sebutkan itu sadaqati fa ni'mahi. Jika kamu bersedekah itu memberikan belanja hartamu itu di jalan Allah terang-terangan, tubudu terang-terangan, fa ni'mahi baik paten. Itu baru rumah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Tetapi kalau secara sembunyi-sembunyi dan kau berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, fakir miskin, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik. Jadi, nah, kalau masalah lelang dan lelang atau untuk mencari donasi itu sembunyi-sembunyi, kayaknya, ya, kayaknya itu sepertinya dengan kondisi iman kita Muslim zaman now, Muslim saat ini, kalau mencari donasi itu sembunyi-sembunyi, mungkin tidak akan dapat dananya. Tapi kalau terang-terangan biasanya itu dapat. Pengalaman kami di tempat lama, taulah kita bukan baru panas ini minta ampun. Masjid kami kecil, palingan setengah dari masjid ini. Yang ada waktu itu kipas. Kalau udah malam Ramadan kurang besar masjid biasa. Itu baki karingin mandi karingin. Kami lelang lah. Masjid kita butuh AC untuk satu desa itu. Alhamdulillah masjid kami pertama. Biar, nah, saya udah mengakali dari rumah waktu itu. Saya sengaja isi dompet itu 5 Soekarno Hatta. Sengaja, nggak lebih nggak kurang. Biar nggak kena pasal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, jangan pandai cakap doang. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nanti Allah berang itu kan, Allah marah. Pandai yuk jadi donasi, beli ini tapi awak nggak ikut. Nah, saya buka dompet, buka sah. Berjatuhanlah Soekarno Hatta itu di lembar. Saya sendiri 500.000. Ah, dilelang. Ada waktu itu abang-abang orang apa sama nih? Abang berapa? Dia gini. Dengan ngomong, tunggu bentar, tunggu dulu. Cuman saya nggak dengar tunggu bentar atau tunggu dulu. Saya kira begini itu 500.000. Abang 500.000 catat. Udah selesai sholat dia konfirmasi. Tadi saya bilang tunggu dulu, tapi nggak apa-apa. Daripada malu kan catat juga. Nah, untuk mencari donatur dana itu sah, boleh. Masalah ria atau tidak ria itu di hati masing-masing. Hati masing-masing. Karena ada di antara kita mengakui ketika ada teman sudah mengajak kepada kebaikan, kau nggak terang-terangan nggak tersipu. Tapi kalau sudah terang-terangan, barangkali nanti kalau awalnya belum ikhlas,
masa kaji depo ulang pas jalan depo Batampuan. Kau udah terbiasa, nanti insya Allah lama-lama akan ikhlas. Jadi kalau udah lunasi baik boleh. Itu di tempat kami sekarang masih kayak gitu juga. Setiap Idul Fitri, nih jendela itu selesai, siapa ambil? Saya 200.000, saya 300.000. Sampai sekarang di tempat kami di Dokoto masih. Karena kadang-kadang momennya ketika Idul Fitri atau Idul Adha, biasanya untuk mengeluarkan uang itu tidak terlalu mahal. Karena waktu momen hari raya itu rata-rata kita Muslim Indonesia kan berduit banyak waktu itu. Setelah Idul Fitri nanti menghitung utang masing-masing, nah itu kita masing-masing lagi gitu. Barangkali demikian Pak Haji, kita lanjutkan saja boleh. Masalah ria atau tidak itu amal di dalam hati masing-masing. Semoga kita tidak terjebak dalam ria. Lah kan? Mungkin hatinya tak dia menambah uangnya itu ingin mendapatkan. Iya betul. Yang mudah-mudahan saja tidak ria kita atau teman-teman kita yang ikut lelang atau menjadi kautan betul itu tidak terlibat dalam ria. Karena peluangnya ada. Dan untuk menjaga ria ini selain diri kita sendiri, mesti kita berusaha memperbanyak doa agar Allah menutup celah kita ria dalam beramal. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Aku qouli hadza wa ila liqa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.